Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo berlangsung tertutup sekitar 1 jam. Kehadiran kami berdua dan berserta dengan para tokoh nasional lainnya di negeri ini bisa memberikan suatu penekanan yang berarti bagi progres pembangunan perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Dan tentu kami mengucapkan sekali lagi selamat kepada Bapak Prabowo, tentu bersama Mas Gibran, yang sudah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk hasil pemilu 2024 ini. Kunjungan Prabowo kali ini merupakan kunjungan balasan atas sikap Partai Nasdem terkait hasil Pilpres 2024. Prabowo pun menyebut usai pemilu kini saatnya bersatu dan membangun bangsa. Persaingan itu bagus. Kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama. Kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem, dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Sehari sebelum pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo Subianto, seorang relawan menurunkan paksa bendera Partai Nasdem di markas tim pemenangan Anies Mohaimin di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas sikap politik Partai Nasdem yang menerima hasil pemilu 2024 dan memberi selamat kepada Prabowo Subianto. Meski bendera Nasdem sempat diturunkan, namun bendera itu akhirnya dinaikkan kembali. Tahan paling komando, saya sendiri. Tapi kenapa bendera Nasdem yang diturunkan? Karena beliau sudah berkoalisi, berkumpul dengan mereka, bergabung gitu kan. Menurut berita bahwa Nasdem ini sudah istilahnya menerima hasil keputusan dan mengucapkan selamat. Seperti diketahui, Surya Paloh dengan Partai Nasdemnya dengan Prabowo Subianto, Partai Gerindra berseberangan saat pemilu 2024. Partai Nasdem bersama PKS dan PKB tergabung dalam koalisi perubahan, mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ternyata pemenang Pilpres 2024 yang resmi diumumkan oleh KPU belum bisa kita sebut sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Putusan KPU itu belum final dan mengikat sampai ada konfirmasi dari MK atau putusan MK. Itu keputusan KPU itu masih bisa berubah dengan putusan MK. Yang menang jadi kalah, yang kalah jadi menang. Itulah yang menjadi kewenangan mutlak dari MK menurut konstitusi. Apa itu mungkin? Secara teoritis mungkin saja. Maka kita tunggu dulu. Bukan hanya nunggu keputusan KPU secara resmi, yang penting juga keputusan MK. Hormati mekanisme konstitusional kita. Kalaupun MK sudah mengkonfirmasi atau sudah membuat putusan, ya kan, tetap itu namanya presiden elect, bukan presiden Republik Indonesia yang baru punya presiden terpilih. Baru terpilih. Presiden Republik Indonesia tetap Jokowi sampai tanggal 20. Kenapa? Karena pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya punya hak untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Namanya sengketa perselisihan hasil pemilu atau PHPU. Nah, menurut pasal 74 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK disebut ini, kalau permohonan sengketa maksimal dilakukan 3 kali 24 jam sejak KPU mengumumkan hasil pemilu. Terus, apa aja sih syarat dan proses sengketa Pilpres di MK? Pihak tergugat dalam perkara ini bukan paslon yang menang loh ya, melainkan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Sementara penggugatnya adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu, dan objek gugatannya adalah penetapan hasil pemilu.